Maryam mah perempuan suci. Sayang sekarang banyak juga perempuan gak mau kalah sama Siti Maryam. Bayuran di kebayuran, tamburan mah insya Allah sama. Bayuran. Makanya tahun 80-an saya punya ungkapan. الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أهل الشرك والتقى أما بعد. Yang mulia guru kita para ulama, para habaib, hadirin hadirat yang saya cintai, alhamdulillah malam ini kita sudah banyak mendapat ilmu nasihat yang sangat berharga yang baru saja disampaikan oleh guru kita. Saya yakin besar manfaatnya buat kita semua. Kita doakan beliau panjang umur, diberikan kekuatan zahir dan batin untuk dapat membawa umat menuju jalan yang diridhoi Allah. Saya makmuman saja sama beliau soal iman sama akal. Ini Isra Mi'raj memang peristiwa yang hanya bisa diterima dengan iman. Otak kekecilan untuk memahami peristiwa sebesar Isra dan Mi'raj. Perjalanan sangat jauh, waktunya sangat singkat. 3 alam tembusin. Haram Aqsa itu namanya alam nasut, alam fisika, alam indrawi. Itu bisa kita jangkau. Aqsa sampai langit ke-7 namanya alam malakut, alamnya malaikat. Manusia nggak nembus. Langit ke-7 sampai aras lewat Sidratil Muntaha, Mustawa dan seterusnya itu alam malak, alam lahud, alam ketuhanan. Malaikat juga nggak nempel ke sana tuh. Makanya di riwayat Isra Mi'raj pan malaikat Jibril nemenin sampai batas langit ke-7. Nyampe situ ke malaikat Jibril hand up. Nyampe sini aja Muhammad. Jangan begitu Jibril, kan kita bareng dari Mekah ini. Kalau cara kita deh, bahasa petamburan. Jangan begitu Jibril, bareng terus. Udah bukan alamnya Muhammad. Kalau gue terusin angus gue, nggak sanggup sampai sini saja. 3 dimensi alam ditembus. Waktunya sepertiga malam. Menurut otak nggak mungkin. Menurut kebiasaan mana bisa. Menurut iman, ini maunya Allah. Kalau Allah yang mau, apa yang nggak mungkin? Ada anak kecil pasti ada emaknya, pasti ada bapaknya nih. Ya, ini mah hukum otak. Emak bapak namanya sebab, anak namanya akibat. Ada emak, ada bapak, maka ada anak, kan begitu? Itu mah akal. Kalau iman mah nggak begitu. Tuh Nabi Adam emak kagak, bapak kagak. Allah mau lah jadi itu. Nabi Isa, emak ada, bapak kagak ada. Allah mau jadi. Otak kudu tahu diri. Bagaimana proses terjadinya Adam menurut antropologi budaya? Buntu. Kok Siti Maryam bisa hamil padahal dia nggak punya suami? Allah yang mau. Maryam mah perempuan suci. Sayang sekarang banyak juga perempuan gak mau kalah sama Siti Maryam. Bayuran di kebayuran, tamburan mah insya Allah sama. Bayuran. Makanya tahun 80-an saya punya ungkapan, ilmu bikin hidup jadi indah, seni bikin hidup jadi indah, ilmu bikin hidup jadi mudah, iman bikin hidup jadi terarah. Dengan ilmu hidup jadi mudah. Ini yang pojokan banget nih dengar suara nih. Kenapa? Peker. Kan ilmu ini.
Yang hari ini terjadi di Amerika, hari ini kita tahu dari kamar kita, televisi, ilmu. Ibadahnya berasa tuh. Tahun 50-an kita orang Petamburan kalau pergi haji ke Mekah 6 bulan. Tahun 50-an 6 bulan. Orang udah pada lupa aja baru pulang tuh. 6 bulan. Lain yang ada kapal laut 2 minggu tidak di laut. Mekah Madinah ontak. Sekarang orang pergi haji sebulan. Ilmu bikin hidup jadi mudah, seni bikin hidup jadi indah. Baca Quran ibadah, dengan seni tilawah terasa keindahannya. Iman bikin hidup jadi terarah. Benar kata Habib tadi, tanpa dorongan iman ilmu ngawur. Saya kasih gambaran. Ada namanya Dr. Arthur Clarke. Itu orang Palmerah kesonoan lagi tuh. Udah dengerin aja lo ah. Dia bilang begini, nanti tahun 2010 manusia udah nggak tapi perlu sama guru, sebab tahun itu sudah ditemukan mechanical educator, mesin yang bisa ngajar. Pada tahun itu ustadz bakal pada bangkrut. Tahun 2020 manusia mendekati kecepatan cahaya 18 juta kilometer per menit. Tahun 2030 manusia melakukan antar penerbangan antar planet, interstellar flight. Tahun 2040 manusia bisa terbang dari Mars ke Jupiter dan seterusnya. Puncak kemajuan ilmu tahun 2100 manusia nggak perlu mati. Ditemukan human immortality, kekekalan manusia. Para dokter sudah sedemikian jeniusnya sehingga ditemukan sejenis pil anti malaikal maut. Kira-kira sampai sini kelihatan. Kalla innal insana la yatgha ar-ra'ahus. Manusia sering lupa diri kalau merasa mapan, lupa akan keterbatasan dan kemampuannya. Karena itu sangat penting apa yang disampaikan Habib tadi. Iman dulu, akal baru mikirin. Kalau kita jalan malam lampu mati, bawa baterai kan, baterai dulu nyorot apa kaki dulu ngelangkah? Baterai dulu nyorot baru kaki ngelangkah. Jangan udah ngelangkah baru nyorot, begitu terang udah meledak. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, karena itu peristiwa Isra Mi'raj harus meningkatkan keimanan. Apa yang disampaikan Habib tadi itu betul buat kita sekarang ini. Ini kan zaman entertain nih. Orang pada pinter bikin bungkusan. Ini sekarang nih kiai sama dukun tipis bedanya. Bener-bener nih, bener. Saruh, kadang-kadang kita bingung nih yang ngomong kiai sama dukun. Pemburu hantu pada pakai sorban. Ntar kiai gue suruh pakai helm, biarin. Atribut aja kacau sekarang ini. Malah ini zaman pencitraan, orang pada pinter bikin bungkusan. 3 bulan lalu penyanyi pencipta lagu mati, namanya Aribo. Masih ingat lagunya? Madu di tangan kananmu, racun di tangan kirimu. Kalau itu soalnya milih nggak susah, rakyat kagak bingung, alamat jelas. Madu di kanan, racun di kiri. Masa ngambil yang di kiri, goblok amat. Si amat aja nggak goblok. Ini zaman sekarang alamat dibikin remeng, madu di mana, racun di mana nggak jelas. Malah lebih celaka, banyak racun bermerek madu. Ibu kalau ada racun ada madu, ibu pilih di racun apa di madu? Dua-duanya racun gitu.
Jadi kita umat nih kudu cerdas, jangan jauh dari ulama, dari habaib, dari taklim. Sekarang ini banyak minyak babi, cap onta. Ya Allah, kita terpesona lantaran mereknya cap onta, gambarnya onta, isinya minyak babi. Rakyat harus cerdas. Emas pasti kuning, benar itu? Apa semua yang kuning pasti emas? Belum tentu, dikali banyak banget. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, apalagi negara kita ini kan penyakitnya tuh 3: kudis, urap, util. Sumber penyakitnya 1, kuman. Kudis, kurang disiplin. Kurap, kurang rapi. Kutil, kurang teliti. Sumbernya kuman, kurang iman. Ini emang gak pakai kitab nih, ilmu utak atik namanya nih. Dengerin aja dulu dah. Yang pertama kudis, kurang disiplin. Ini bangsa disiplinnya rendah benar. Padahal Indonesia merdeka ini kan dengan keringat, air mata, darah dan nyawa. Per hari ini disiplin kita nih, korupsi susah diberantas. Kenapa? Petinggi kita disiplinnya takut atasan tapi nggak takut Tuhan. Persis kayak anak muda tengah malam ngebut naik motor, wah, lampu merah jodok terus, dicegat sama polisi. Prit, iya pak. Minggir, siapa? SIM ada pak. STNK punya pak. Tahu lampu merah? Tahu pak. Kenapa jalan terus? Saya gak tahu, ada bapak. Enteng banget nyautnya kayak orang kagak salah. Tuh disiplin kalau ditongkrongin doang. Semua syariat yang disampaikan Habib tadi muaranya disiplin kok. Syahadat apa? Disiplin akidah. Kalau kita punya disiplin akidah, sabodo ada apa kek? Yang penting disiplin. Saya bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Saya bersaksi Nabi Muhammad utusan Allah, Nabi terakhir. Tidak ada Nabi sesudah Nabi Muhammad. Harga mati, titik. Ada yang ngaku jadi Nabi, wajib tidak percaya. Disiplin. Jenggotnya panjang pak, masa bodoh. Mau sorbannya kayak Batman, kagak ada urusan. Disiplin. Sholat, disiplin waktu. Prajurit kalau sehari mau 5 kali wajib lapor komandan, masa mau lapor yang nggak bener? Ramadan sebentar lagi, disiplin makan minum biar halal. Kalau belum waktunya jangan. Masya Allah, disiplin. Itu Ramadan. Tempe halal habis maghrib, tahu halal habis maghrib, bini sendiri halal habis raweh, habis maghrib nafsu amat gue. Habis raweh bu, legaan dikit. Dulu pertama perintah puasa turun, sahabat nyangka siang malam nggak boleh bergaul sama bini. Ada yang nyerempet-nyerempet. Asal zohor kumpul di Masjid Madinah pada kongkok tuh. Yang atuh ngomong lain, malam gua nggak tahan lu. Terus kejadian sama bini gua. Yang pojokan nyaut, gua juga. Nah,
banyak rupanya. Turun penegasan Allah, uhilla lakum lailatas siyami arrafasu ila nisaikum, dihalalkan bagi kamu pada malam puasa bergaul dengan istrimu. Kenapa? Allah tahu kebutuhan kamu. Yang nggak boleh cuman siang, malam boleh. Kalau siang kagak boleh, malam kagak boleh, sebulan suntuk, apa nggak rontok rambut? Kira-kira. Udah ya, pulang ya. Ini udah jam 00:10. Bentar dulu, menurut tradisi kita ini di jam udah ganti hari nih. Ini ceramah terpanjang nih. Bayangin gue ceramah dari hari Sabtu sampai hari Minggu. Bener ini. Kudis, orang disiplin. Tapi udah sering jelasin sama kita, ini Indonesia ini aneh bang, pasar bagus, apa aja laku. Coba lihat Indonesia, asal ada nabi baru tuh, ada aja yang ngikut, heran banget nih. Bener, pasar bagus, ada aliran aneh, ada aja yang masuk. Segitunya FPI udah begitu rupa, masih ada aja tuh. Ya, berapa kali kita udah dikibuli, mulai dari Ahmad Musodik, pelatih buat minton jadi nabi. Dapat wahyu di Bogor. Kan biasanya orang mau di Bogor dapat talas, dapat wahyu, gila bener. Habis gitu Bandung Rancaikek, namanya Sayuti, Kang Cukur, ngaku dapat wahyu jadi nabi lagi, ditangkap 2 polisi, 2 tahun dihukum. Habis itu Jakarta tuh Lia Edan dihukum 2 tahun sama polisi, dia tangkap, udah bebas 3 bulan lalu. Ngaku Jibril, ditangkap sama polisi. Polisi kita jangan teroris, Jibril ditangkap. Habis itu yang lucu nih, menurut catatan Bakor Pakemnya Kementerian Agama tuh, antara di Jawa Tengah Jawa Barat perbatasan Cirebon Losari itu agama baru muncul, namanya agama Jasun, agama Jawa Sunda. Agama Jasun yang jadi nabi Tugimin. Saya bilang ini mah jangan jadi nabi, kayak jadi kiai juga orang, tapi serem rumahnya ini. Al Mukarram wal Muhtaram Bapak Kiai Tugimin, kurang tapi enak rasanya. Yang ribet selawat ya bang, kalau kita kan resep. Ya Habibi ya Muhammad, asyik kita resep. Coba ganti yang tadi, kagak enak banget juga. Ya Habibi ya Tugimin, kagak resep. Disiplin. Makanya tempo hari tuh di TV One dia bilang gini, hidup mah sebenarnya yang paling tenang tuh hidup model tukang parkir. Coba lihat tukang parkir di pasar, dia mah tuh biar mobil banyak, mereknya bagus-bagus, nggak pernah sombong. Ntar dulu, gua belum rapi ngomong, dengerin dulu. Gua juga tahu mobil orang, nyampur aja gua heran. Tukang parkir biar mobil banyak, mereknya bagus-bagus, nggak pernah sombong. Ntar mobil pergi satu demi satu, habis sama sekali, dia nggak sedih, anteng aja. Bu, nyengir tapi mikir.
Saya bukan lagi ngebadut. Ini ada muatannya nih ceritanya. Tasawuf. Tukang parkir itu tidak merasa memiliki, tapi merasa dititipi. Nah ini muatannya. Siapa saja yang merasa memiliki pasti takut kehilangan. Tapi kalau merasa dititipin, jabatan, harta, anak, istri, ini sekadar titipan, hidup dong kayak tukang parkir. Pertama, titipan nggak boleh bikin kita jadi sombong. Tibang dititipin, sombong, nggak pantes dong. Tibang dititipin, sombong, nggak pantes. Pak Zainuddin nitip mobil ya, boleh. Yang punya mobil pergi, saya petatang peteteng. Emang mobil lo dititipin doang sombong. Ada orang dititipin jabatan oleh Allah sombong. Ada enggak pejabat sombong? Ada, namanya Fir'aun. Tuh pejabat-pejabat sombong tuh anak buah Fir'aun semua. Dititipin sombong. Ini saya lagi sesek minggu-minggu ini nih. Yang pakai nama Dindin lagi nggak tapi bagus. Nazarudin, Saripudin. Saya Zainuddin lagi. Titipan nggak boleh bikin kita jadi sombong, ya Bu ya. Ada orang dititipin harta oleh Allah, jadi orang kaya sombong, mentang-mentang kaya, orang lain kecil semua, sama tetangga nggak mau kenal, mentang-mentang kaya, jalan gak nginjek tanah. Kuntilanak. Dititipin kok nggak pantes. Aduh. Yang kedua, titipan kudu dijagain yang bener. Namanya titipan. Pak, nitip motor ya? Boleh. Begitu diambil tuh motor, kaca spion pecah, knalpot hilang, bemper penyok. Marah nggak? Apa bedanya? Allah nitip anak 3 orang di rumah kita, nggak dijagain, nyatu mabuk, nyatu nyolong, nyatu ngerampok. Yang nitip marah, yang nitip Allah nitip harta, jadi orang kaya supaya bantu taklim, bantu masjid, bantu yatim, bela yang perlu, tolong yang lemah. Pelitnya 17 setan. Yang nitip yang makro, Allah titip Indonesia. Hai rakyat, ini Indonesia aku titip, kata Allah. Ini negara besar dan kaya, ditebus dengan keringat, air mata, darah dan nyawa. Aku titip ini. Besar dan kaya. Pulaunya saja 17.508 pulau. Itu belum termasuk Pulau Gadung dan Pulau Gebang. Tambah 2 kali. Ini negara besar dan kaya. Buminya subur. Di atas perut buminya segala tanaman hidup. Di bawah perut buminya ada gas, minyak, batu bara, boksit, emas, timah. Ini bumi kaya. Lautnya kaya. Pasir lautnya bisa dijual nimbun Singapura. Ikannya luar biasa. Taiwan, Korea, Jepang langganan nanggukin ikan kita. Jepang kalau nangkep ikan di laut Indonesia nyolong pakai kapal pabrik. Di situ dia tangkap, di situ dia olah, keluar kapal udah dikaleng tuh ikan. Pernah teman saya anak Madura nangkep ikan di laut Malaysia, ditangkap sama polisi Malaysia. Kamu nyolong ikan Malaysia ya? Dia bilang, tidak Pak, saya nangkep ikan Sumenep yang lari kemari ya. Pakai merek rupanya tuh ikan.
pantai. Itu tetangga kita Malaysia kepengen bener nguasai Ambalat. Di bawah laut Ambalat ada cadangan minyak sama dengan minyak yang dimiliki Brunei. Terakhir saya ke Pulau Sebatik, batas persis kita dengan Malaysia. Saya punya teman di Sebatik tuh aneh, rumahnya bagian tengah ke depan masuk wilayah Indonesia, dapur ke belakang Malaysia. Saya bilang, lu ngeribetin orang lu, makan di Indonesia modal Malaysia lagi, jauh banget jangkauannya. Bumi kaya, laut kaya, hutan kaya. Kekayaan negeri ini dikuasai oleh negara. Itu oke lah, tapi harus digunakan bagi sebesar-besar kemakmuran rakyat. Ini amanat. Disalahgunakan, dikorupsi, dipakai buat kepentingan golongan. Yang nitip marah. Kalau yang nitip marah, dia bisa aja nyuruh makhluknya yang lain negor kita. Siapa? Merapi, Batuk, Bromo muntah, Semeru meriang, Anak Krakatau demam, angin puting beliung, banjir di mana-mana, tanah longsor, hujan es, kebayuran hujan es. Tetangga saya udah pada nyiapin sirup hujan es. Angin makhluk, air makhluk, gunung makhluk. Nggak mungkin makhluk bergerak sendiri. Ya, ada yang nyuruh. Tuh Merapi tuh demo supaya kita sadar. Kalau kita rakyat demo, Satpol PP turun. Kalau Merapi demo, siapa yang mau turun ngademin? Mbah Marijan tewas. Mbah Marijan udah kumpul sama Mbah Surip. Nah, di alam kubur udah pada rapat, saya denger. Kata Mbah Surip, tenang aja Mbah Marijan, tak gendong katanya. Aman, dia udah beres sudah. 100 tahun kita bangun, selesai oleh gempa 5 menit. Jepang, negara maju, dihantam gempa, jompo 9,2 Richter. Belum selesai tsunami, gelombang 10 meter naik ke darat. Belum selesai bocornya reaktor nuklir, terutama yang di Daiichi dan Fukushima. Fukushima tahu ibu? Palmerah ke kanan. Tahu sok tahu lu. Kita perlu Allah. Kita perlu pantas. Saya mau flashback. Orang yang paling baik hatinya Rasulullah. Orang yang sempurna akhlaknya Rasulullah. Orang yang dosanya sudah dapat jaminan ampun Rasulullah. Tapi Rasulullah kalau sholat malam kakinya bengkak karena rajin sujud. Saya perlu Allah. Saya perlu dosa sudah diampuni, hati bersih, akhlak paling baik. Sholat malam kakinya bengkak karena rajin sujud. Saya tahu di Petamburan juga banyak yang kakinya bengkak. Asam urat. Ya masing-masing lah urusan ini. Balik lagi soal kudus ya, kurang disiplin.
Yang kedua kurang rapi. Dan negara kita boro-boro mau reformasi birokrasi, yang ada malah birokrasi makin gak karuan. Ini pemerintah sekarang hobinya kalau muncul masalah bukan diselesain, bikin tim. Muncul masalah bikin tim, muncul masalah bikin tim, masalah kagak rapi, tim makin banyak. Hei. Aduh, untung saya udah nggak ngurusin partai, Pak. Saya udah mundur 3 tahun yang lalu. Dulu saya mimpin partai, ikut pemilu dulu, zaman jahiliyah. Dulu. Lalu sebagai umat kita kadang-kadang kita juga lemah. Kita bisa bangun masjid, menata masjid. Maaf, sering kalah sama gereja. Gereja tetangga saya Melawai itu kegiatannya daily. Rebo kebaktian remaja, Sabtu kebaktian umum, ibu-ibu, Minggu pelayanan umum, Senin Selasa ada lagi. Hampir tiap hari kegiatan. Sementara banyak masjid di kampung saya, Jumat jam 10 buka, Jumat jam 2 tutup, buka lagi Jumat depan. How to manage? Kita bisa bangun rumah sakit Islam, bersaing, kalah sama Omni. Berapa banyak rumah sakit Islam akhirnya jadi rumah Islam sakit. Berapa banyak madrasah kita nasibnya la yamutu wa la yahya, la yamutu wa la yahya, tidak bermutu karena kurang biaya. How to manage? Kurang rapi. Ya Allah, berapa waktu lalu saya masuk Serpong, saya lihat Serpong sudah jadi kota satelit. Saya telisik lebih jauh, ternyata sekolahannya Don Bosco, Santa Ursula, Santa Maria, gerejanya mbahnya gereja di bawah pojokan. Saya masuk Bekasi, Sukma Jaya, sekolahannya Yayasan Penabur, mulai TK sampai perguruan tinggi, gerejanya mbahnya gereja dibangun. Ini kan bagian Isra Mi'raj. Nabi dipanggil Yahudi, dipanggil Nasrani, dipanggil dunia, Nabi nggak nengok. Panggilan itu makin berat sekarang, makin berat. Panggilan Yahudi, panggilan Nasrani, panggilan materialisme, hedonisme. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, bahkan sekarang dia udah bikin kuburan mahal tuh di Cikarang Kerawang, namanya San Diego. Kuburan mahal tuh, teman saya pengusaha mesen 200 meter buat kuburan dia 5 miliar. Tanahnya berbukit-bukit, tanamannya rimbun, terus malaikatnya rada baik. 5 miliar lah, 5 miliar kali. Oke, yang ketiga kutil, kurang teliti. Di masyarakat kita sekarang masyarakat mall, cepet heran, gampang kagum. Lihat tuh ibu-ibu, asal ada mall baru, rame-rame aja pergi. Belah sana buka, pindah ke sana, kagak belanja. Numpang heran doang. Ke sana heran, kemari kagum, ke sana wah, kemari wah. Belanja kagak. Lu ngaku lu. Ini masyarakat mall, cepet heran, gampang kagum. Nah, pakai cerita aja lah buat memudahkan nangkep secara utuhnya gini. Satu hari terjadi tabrakan di jalan, kenceng bener, wah, korban jatuh belepotan darah, dikerubungin orang banyak. Datang wartawan mengambil gambar dari dekat, susah, orang banyak banget pada ngerubung, nyari akal di wartawan. Tolong, saya dikasih jalan ke dekat korban. Orang nengok, saudara siapa? Saya bapaknya korban, katanya. Dia ngaku bapaknya korban, ya orang minggir kan. Minggir, ada bapaknya korban ini. Orang pada minggir semua, dia maju ke depan. Yang
sampai di depan korban pucat maka mukanya tuh wartawan pucat. Kenapa? Yang ketabrak anak monyet. Dia udah kedongan ngaku bapaknya korban. Ini cerita pendek tapi muatannya lumayan. Ya, kalau belum kenal bener mah jangan buru-buru ngakuin. Ya, kalau belum kenal bener jangan buru-buru ngakuin. Ya, gak tahu yang ketabrak siapa, ngaku aja saya bapaknya korban. Makan lo jadi bapak monyet. Ini gara-gara penyakit kutil, cepet heran, gampang kagum. Bapak Ibu, sementara saya ulangi lagi, ini abad entertain, orang pada bab pinter bangun pencitraan. Oleh karena itulah maka udah benar kita makmurkan majelis taklim, jangan jauh dari ulama dan habaib, itu basic kita. Tuh, atau itu peristiwa Isra Mi'raj. Yang kedua, itu Haram Aqsa, itu perjalanan horizontal. Aqsa Aras itu perjalanan vertikal. Ini Isra Mi'raj mau pesan, Bung, ada hidup sesudah mati, ada akhirat sesudah dunia. Semua kita perantau di Petamburan ini. Perantau kudu pulang. Orang yang selesai merantau di dunia disebut telah pulang ke rahmatullah. Kenapa pulang? Perantau, nggak boleh netep. Bodoh tahu bodoh? Goblok. Bahlul lah, Madit itu. Bahlul, tahu Bahlul? Bego, ngerti bego? Minum es ditiup, bego banget tuh. Dikira ngebul panas kali. Bodoh kalau ada perantau, tahu perantau, tapi nggak pernah mikirin pulang. Nih, ibu-ibu nih, bakal mati nih. Mati. Bapak-bapak nih mati. Saya mati belakangan. Enak aja loh. Kalau saya mah terserah, saya mah ikhlas, Bu. Kapan aja, mau ibu-ibu duluan saya belakangan boleh, atau sebaliknya saya belakangan, terserah, saya mah ikhlas aja. Saya masih muda, Pak, nggak urus, maut mengacak. Kadang-kadang engkongnya seger banget, cucunya mati. Ya ngacak dia mah nggak pakai abjad. Kalau nggak pakai abjad enak nungguinnya. Tahun ini A mati, tahun depan B, lalu C, terus D, saya Z. Repot gua, nggak ada yang ngurusin, orang udah habis. Perantau mah kudu pulang. Perantau harus pulang. Dan orang pulang sebenarnya enak. Orang pulang mestinya senang. Ayo bermain bahasa. Dulu zaman SD ada pelajaran yang kita kagak demen, gurunya galak. Pas pelajaran dia pengumuman, Bapak guru tidak masuk sekolah, anak-anak boleh pulang. Girang nggak? Kenapa girang? Boleh pulang. Orang pulang girang. Lebaran, masyarakat pulang kampung, girang nggak? Kenapa girang? Pulang. Orang pulang girang. Sekarang selesai hidup di dunia, kita pulang kepada Allah, girang nggak? Ragu-ragu mau bilang girang, takut besok gitu loh.
Mestinya orang pulang girang tuh. Apa yang bikin nggak girang? Dua. Pertama, kita ini sering mencintai sesuatu berlebihan, berakar di hati. Datang saat pulang nggak siap ngadepin pisah, ada yang gelantungan di sini, pulang jadi berat. Kalau cinta Allah sepenuhnya, cinta alam seperlunya, pulang mah enak. Bu. Yang kedua, bekal kagak cukup. Ini cilaka lagi nih. Kagak punya bekal, pulang kebelangsak di jalanan. Belum sempet sembahyang mati. Berani amat. Si amat aja kagak berani. Tapi kalau bekal cukup, percayalah pulang mah enak. Ya Bu? Ya Bu? Apalagi kalau nyontoh baginda Rasul, beliau kan wafat umur 63. Itu standar. Kalau nyontoh Nabi, jatah kita 63. Kalau malam ini kita sudah 50 tahun, tinggal 13. Waspada. Kalau malam ini kita sudah 62 tahun 11 bulan, udah deh, jangan pakai pantangan, apa aja makan dah. Sebulan lagi. Tapi pulang itu pasti. Tuh. Yang kedua, yang terakhir, sebagaimana disampaikan Habib tadi, kristalisasi. Dengan Isra Mi'raj kelihatan mana loyang mana emas. Yang beriman makin mantap, golongan Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Yang ragu-ragu kafir lagi. Yang kafir makin kurang ajar, golongan Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Sufyan, dan semua Abu lain kumpul. Apa artinya buat kita ini? Isra Mi'raj harus membangun semangat kebersamaan. Membangun semangat kebersamaan. Terjadi kristalisasi umat. Ibu bapak hadirin, kebersamaan tidak harus selalu bersama-sama. Berjuang itu kudu punya gergaji, kudu punya silet, kudu punya golok, kudu punya pisau. Kapan makainya? Lihat musuhnya. Yang lo hadapin apaan? Kumis bang, silet turunin. Yang lo hadapin apaan? Akar nangka bang, kampak maju. Berjuang. Gak bisa, yang lo hadapin apa? Kumis, kampak turun. Urusan gak rapi, bibir bonglak bang. Membangun semangat kebersamaan walaupun tidak harus selalu bersama-sama, walaupun tidak harus selalu bersama-sama. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, inilah Isra Mi'raj, membangun semangat kebersamaan. Betapa dan siapapun kita perlu yang lain. Songong orang kalau berasa hebat sendirian. Saya bisa ceramah begini kan gara-gara ada yang dengerin ini. Ibu bapak tenang, ada kearifan, ada yang didengerin. Kita saling perlu nih. Biar hebat saya pidato di sini 2 jam menggelegar, berkobar. Yang dengerin kagak ada. Paling kata Hansip dari Jawa terus udah lama begitu ya. Maka saya dengan segala ketulusan saya bersyukur ada FPI, ada Habib Rizik, saya bersyukur. Kita perlu semua berjuang. Nabi aja punya macam-macam kok. Nabi punya Abu Bakar Siddiq, sahabat merangkap mertua, orang tua bijaksana, tepat tapi tukar pikiran. Kampung tuh anget kalau ada yang dituain, ada Abu Bakarnya tuh kampung. Yang mana Abu Bakar? Nabi punya Umar bin Khattab, imam tapi jenderal, jenderal tapi imam, gagah, berani untuk Islam. Kita perlu punya Umar. Nabi punya Utsman bin Affan, ini yang rada susah nyarinya nih.
pengusaha tapi santri, penyandang dana. Kita perlu bangun masjid tuh nggak cukup pakai takbir. Allahu Akbar, kubah turun. Lu kudu beli semen, beli pasir, kudu ngecor, kudu ada usmannya. Ini muludan Isra Mi'raj begini nih, meriah begini kan kudu ada usmannya nih, ada penyandang dana. Ya, semua berjuang, semua bergerak arahnya sama. Pengajian yang mingguan tuh maju kalau ada penyandang dana punya usman. Ngarepin jamaah mah repot dah. Yang ngaji 3 pojokan, yang atuh uap, yang atuh kempet, yang atuh pules. Ustad pegel. Lagian nih maaf, kita lebih suka ngargain burung beo daripada ustadz yang ngajarin kita di pengajian. Burung beo mah bisa ngomong dikit banget, assalamualaikum, assalamualaikum. Beo ngerti kagak, paseh kagak, assalamualaikum, assalamualaikum. Beo tuh assalamualaikum, assalamualaikum. 1 juta. Beo assalamualaikum, assalamualaikum. 1 juta beo. Beo juta. Ustadz yang ngajar kita di pengajian, assalamualaikumnya cakep banget, nerangin kitab selembar beniran mulut, pulang 16.000. Lah udah gitu sendalnya hilang lagi, bangpak bener. Ya biarin gue ngomong turu-turu ini mah nah. Perlu Usman. Apalagi Nabi punya yang Ali bin Abi Thalib, tokoh muda tapi intelek. Itu malam mau hijrah pan nih, flashback dikit. Rumah Nabi pan dikepung, pagar betis, rapat. Jangan orang, tikus kagak bisa lewat. Pagar betis. Di dalam bertiga, Nabi, Abu Bakar, Imam Ali. Apel siaga 1. Tengah malam Nabi bilang, ya Abu Bakar, labbaik ya Rasul. Ayo kita berangkat hijrah. Baik ya Rasul. Ali, saya ya Rasul. Kamu gantikan saya. Apa ya Rasul? Tidur di tempat tidur saya. Baik ya Rasul. Tidur di tempat tidur Nabi pada malam rumah dikepung. Resikonya nyawa. Memang tempat tidur itu yang diincar, bakal dibunuh, dan Imam Ali tahu, dan beliau masih muda, dan beliau kagak nawar. Jangan saya Nabi, Abu Bakar yang tuaan. Baik ya Rasul, saya akan gantikan tuan. Nyawa taruhannya. Kita perluin. Yang kelima, Nabi punya Khadijah binti Khuwailid, perempuan pertama yang beriman. Orang lain belum iman, beliau iman. Orang lain musuh Nabi, beliau korbankan hartanya bantu Nabi. Islam akan jaya kalau muncul Khadijah baru. Bapak-bapak nih ntar pulang dari sini boleh udah musyawarah sama bininya. Malu, nah bang, tadi lu denger Kiai ngomong apa? Apa? Ya gue mau nyari Khadijah ini bagaimana? Umpamanya ini, umpamanya ini bukan ngasih tahu bang, ngajarin ini mah. Dan memang ibu mestinya lebih terima kasih sama Rasulullah. Dunia 14 abad yang lalu kita baca tuh petanya tuh, Eropa masih biadab, Afrika belum ditemukan orang, Amerika belum diinjak Christopher Columbus, Asia sangat terbelakang, perempuan menyedihkan, dilahirkan hanya untuk melahirkan, pemuas nafsu, harganya murah. Nih sebelum Rasulullah datang nih, murah nih. Nih, sebelum Rasulullah datang, murah. 1003 jam brodol. Buka peta dunia, raja-raja di Indonesia sebelum kenal Islam, senanya biar selir 30, 60 nih diketengin nih. Sultan-sultan Turki ratusan piara haram di istana. Kaisar terakhir dinasti Ming Cina bangun istana 1000 kamar. Kenapa?
bininya 1000. Lah haula, saya cuman nggak bayangin tuh raja kalau bininya sampai 1000, kapan pakai kolor tuh raja. Pikirin, jangan dibayangin. Baginda terenyuh lihat itu, an-nisa imadul bilad, perempuan tiang negara. Kalau baik perempuan, baik negara. Kalau rusak perempuan, hancur negara. Itu sebabnya waktu ditanya, ya Rasul, siapa yang paling harus saya taati di dunia? Ibumu. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, inilah event Isra Mi'raj untuk membangun semangat kebersamaan, walaupun tidak harus selalu bersama-sama. Walaupun tidak harus selalu bersama-sama. Saya ingat almarhum Panglima Besar Sudirman pernah mesen tentara begini dulu, kamu hanya menang kalau kamu kuat, kamu hanya kuat kalau kamu bersatu, kamu hanya bisa bersatu kalau kamu hidupkan silaturahmi. Tidak ada kemenangan tanpa kekuatan, tidak mungkin terbangun kekuatan tanpa kesatuan dan persatuan, tidak mungkin terbangun kesatuan dan persatuan tanpa semangat silaturahmi. Inilah sebabnya kita memerlukan semangat kebersamaan. Ringan sama dijinjing, berat sama dipikul. Duduk kita sabar dah, berdiri pun kita sabar tegak. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, inilah sekelumit, enggak sekelumit sih, sejam juga ini. Saya sebenarnya juga sama dengan guru kita, saya agak kurang sehat kemarin, pulang dari apa itu Tanjung Pinang, mabok laut, yang Betawi kenyik, mabok laut dikit. Kata saya berusaha hadir, mudah-mudahan jadi obat. Saudara-saudara, saya sampai kepada rangkuman pertama, intan paling mahal, mutiara paling berharga, iman. Jaga baik-baik, wariskan kepada anak-anak kita. Biarin zaman berubah, akidah jangan goyah. Boleh masa berganti, keyakinan jangan mati. Karena iman kita hidup, untuk iman kita berjuang, dalam iman kita ingin kembali menghadap Allah Subhanahu. Yang kedua, karena iman kita perlu Allah. Ibadah yang kita kerjain bukan buat nyenangin Allah kok. Se-Asia nggak ada yang sembahyang, Allah nggak berhenti jadi Tuhan. Bener ini, ibadah kita manfaatnya buat kita juga. Kita yang perlu Allah. Karena itu Fatihah ngajarin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Wawunya ma'iyah tuh, paket, nggak boleh pisah. Hanya kepadamu kami menyembah, hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Kalau nyembahnya beres, pertolongan pasti datang. Yuk beresin na'budunya supaya nasta'innya enak. Na'budu yang bener, baru nasta'in. Ya Bu ya, kerja dulu, habis bulan baru minta gaji. Kalau na'budu beres, nasta'innya lancar. Kita perlu Allah. Kita perlu. Bentar lagi, sebulan lagi mau Ramadan. Baginda Nabi kalau udah masuk Rajab, doa yang sering dibacakan itu, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balighna Ramadan. Bayangin Rasulullah yang udah dapat jaminan ampun masih minta kepada Allah, ya Allah sampaiin saya ke bulan Ramadan, ya Allah sampaiin saya ke bulan Ramadan. Bayangin baginda Rasul, apalagi kita. Karena itu kita mohon kepada Allah agar disampaikan ke Ramadan. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, ini saya kira sekelumit yang dapat Al-Fakir sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya, dan kita nanti akan ikuti pembacaan doa. Sebelumnya undangan yang sampaikan dulu kita, Habib Rizik Syihab tadi kita ingat-ingat, kita hadir sama-sama. Man a'ana mujahidan faqad jahada. Siapa orang yang membantu orang yang berjuang, pada hakikatnya juga dia sudah ikut berjuang. Lebih kurang mohon maaf. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Aqulu qawli hadza fa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.